Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua keadaan sehat dan sukacita. Amin. Ya, sekarang bulan berapa? 6. Bulan 6 sudah berlalu. 2022 ini hampir sudah setengah tahun. Terasa tidak? Ya, tidak terasa. Entahkah kita berhasil, entahkah kita gagal, atau entahkah kita maju. Kita sendiri yang tahu. Kira-kira yang mana? Maju, berhasil, gagal? Jangan di tempat. Ya. Lah maju, lah mundur. Ya, buatlah yang jelas. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita membuka kitab kita jemaat Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, panjang ayatnya. Sekali lagi, Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari perhatikan sesama firman Allah agar kita tahu berkat-berkat rohani yang kita peroleh pada saat kesempatan pagi hari ini. Amin. Karena saya tidak tahu apakah saya besok masih hidup atau Anda masih hidup. Kita tidak tahu. Sebab itu kita pergunakan kesempatan dengan baik-baik. Amin. Baik, ayat yang pertama di dalam nama Yesus. Pada waktu itu, perhatikan baik-baik, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dalam perumpamaan ini, coba kembalikan ayat 1. Dalam perumpamaan ini Yesus katakan, hal kerajaan surga seumpama seperti apa? 10 gadis. 10 gadis ini mengambil apa? Pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijak. Nah, 10 gadis itu tadi terbagi 2. Ada yang 5 bodoh, ada yang 5. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Terus, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, apa yang terjadi? Mengantuklah mereka semua lalu sekali lagi, mengantuklah 10 gadis tadi lalu tertidur. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Nah, mari kita melihat slide kita dulu. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. 2, 3 ya. Tidur. Lagi. 2, 3 ya. Tidur. Enak gak tidur? Enak. Nah, ada seorang penyanyi dunia berkata, bangun tidur, Tidur lagi. tidur lagi, bangun lagi, berhenti. Bangun tidurnya. Tidur terus. Apa terjadi? Tidur terus. Karena tidak lagi Nah, jemaat Tuhan, ternyata di Alkitab juga ada hal-hal yang tidur. Nah, apa yang terjadi? Mari kita melihat dulu slide yang pertama. Nah, ada 10 gadis, yaitu melambangkan gereja Tuhan sebagai mempelai Wanita. agar kita tahu cerita firman Tuhan ini. Amin. Sekali lagi, dalam ayat tadi ada 10 gadis melambangkan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Ya. Dan kita tahu mempelai laki-laki adalah Tuhan. Nah, ini biar kita tahu ini digambarkan bahwasanya setiap pesta kegiatan apapun yang paling besar sukacitanya adalah pesta apa? Kawinan. Pesta perkawinan atau pesta pernikahan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ini hanya sebagai mengumpamakan karena hal kerajaan surga itu melebihi daripada pesta perkawinan, melebihi daripada pesta pernikahan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu Yesus mengambil perumpamaan 10 gadis melambangkan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Pada hakikatnya dikatakan dalam ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Nah, coba kita lihat seterusnya. Nah, 10 gadis dia terbagi berapa? 2. Nah, gereja kelak dia terbagi-bagi. Karena 10 gadis melambangkan gereja Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, perhatikan baik-baik. 10 gadis ini, 10 umat Tuhan, gereja Tuhan, dia terbagi 2. Ada 5 gadis yang Bodoh. atau gereja yang bodoh. Ada juga 5 gadis yang Bijaksana. atau gereja yang bijak. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi akan ada terbagi-bagi. Nah, 10 gadis ini sama-sama dia membawa untuk menyongsong mempelai laki-laki yang bernama yaitu pelita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, 10 gadis ini membawa 10 juga namanya pelita. Apa arti pelita? Coba kita lihat Lukas 11 agar kita tahu. Lukas 11 ayat yang ke-35 sampai 36. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Ayat 36. Terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Puji Tuhan. Pelita itu diumpamakan adalah diri kita sendiri. Nah, ayat ini berkata jika pelita itu jemaat Tuhan tidak bercahaya, gelaplah seluruhnya. Tetapi apabila pelita itu bercahaya atau hidup kita bercahaya, maka seluruhnya akan menerangi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Ada persoalan yang terjadi di mana mempelai laki-laki dikatakan tidak datang. Lama datang mempelai laki-laki ini, menunggu-nunggu mempelai wanita yaitu gereja Tuhan. Lama datang Tuhan Yesus. Pelita ini dia tidak bisa nyala sendiri, harus ada namanya minyak. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu 10 wanita tadi, 10 gadis ini, gereja Tuhan mengalami persoalan jemaat Tuhan, di mana tidak membawa minyak, di antaranya 5 gadis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, coba lihat slide seterusnya. Terus, ya. Nah, 5 gadis tidak membawa persiapan minyak. Selanjutnya, 5 gadis membawa persiapan minyak. Perhatikan agar kita tahu. Terus, saya catatkan. Nah, perhatikan baik-baik. Minyak melambangkan apa? Nah, persoalan dari gereja itu adalah minyaknya tidak dibawa. Ada yang membawa 5. Nah, minyak ini melambangkan pengurapan. Dalam perjanjian lama, minyak kerap kali untuk dipakai untuk apa? Contohnya, minyak yang dipakai untuk mengurapi yaitu Raja Daud, terus Raja Saul, terus yang raja yang paling besar kejayaannya, Raja Salomo. Nah, ketika Yakub dia ingin pergi menjumpai sanak famili keluarganya, dia berjumpa dengan Tuhan dalam penglihatannya, dalam suatu mimpi, dan dia berbicara dengan Tuhan. Dan Yakub ini meletakkan batu di situ, dan Yakub juga menuangkan mie untuk mengurapi batu itu, karena di situ Tuhan hadir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi, minyak melambangkan amin. Sekali lagi, minyak melambangkan pengurapan. Nah, gereja Tuhan harus ada pengurapan di dalamnya. Minyak baru tercurah. Nanti kita lihat. Nah, coba kita lihat dulu jemaat Tuhan, Mazmur 89 ayat 21. Biar kita berjalan dalam tuntunan firman Allah. Mazmur 89 ayat 21. Ada? Nah, undurkan ayat 20. Nah, perhatikan baik-baik. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Nah, kembalikan ke slide. Terus, nah, dalam perjanjian lama kerap kali minyak ini dipakai untuk mengurapi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Teruskan. Nah, sekarang karena konteks yang kita baca berada dalam perjanjian baru. Amin. Nah, perjanjian baru, pengurapan terjadi bukan karena minyak lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pengurapan terjadi dalam perjanjian baru bukan oleh karena minyak lagi, tetapi pengurapan terjadi oleh karena adanya Roh Kudus di gereja Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena adanya Roh Tuhan bagi umat Tuhan, itulah yang terjadi pengurapan. Amin. Berulang-ulang kali saya katakan, Roh Kudus itu dalam beberapa minggu yang lewat itu ada di hati kita, memeteraikan. Dengarkan dia berbicara. Ketika Anda dengarkan dia berbicara di hati Anda, perbaiki hidup Anda, agar kita tidak mendukakan dan menghujat Roh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru pengurapan terjadi karena adanya Roh Tuhan bagi kita. Pengurapan ini terjadi bukan hanya untuk
Bukan hanya mengadakan tanda-tanda heran, bukan untuk mengadakan kesembuhan, tidak. Nanti kita lihat beberapa poin. Nah, tetapi apa pendukung ayat ini? Bahwasanya dalam perjanjian baru pengurapan terjadi karena adanya Roh Kudus. Coba kita lihat. Yang pertama, Kisah Rasul 10 ayat 38. Cepat. Karena kita banyak membaca ayat-ayat hari ini. Kira-kira sudah tahu sejalannya jemaat Tuhan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, tadi ada diumpamakan kerajaan surga itu ada 10 gadis. 5 diantaranya adalah 5 lagi bijaksana. 10 gadis itu membawa namanya pelita. Dan mereka yang 5 tidak membawa minyak persiapan. Dan ada juga 5 yang sedang membawa persiapan. Pelita itu adalah kita sendiri. Amin. Nah, coba kita baca dulu Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Nah, perhatikan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus. Dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Satu lagi, 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Ini sudah kita dengarkan ibadah pertengahan minggu. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di mana? Di dalam hati kita, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi dalam perjanjian baru pengurapan itu terjadi oleh karena adanya Roh Kudus. Amin. Bukan lagi minyak. Ya, jarang lagi sekarang pendeta itu dilantik pakai minyak, enggak lagi. Jarang lagi pertua pelayan gereja Tuhan dilantik pakai minyak seperti perjanjian lama, tidak. Tetapi cukup dengan menghadirkan Roh Kudus di dalam hati, di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tetapi selain kita yang pertama tadi bahwasanya 10 gadis ini mengalami yaitu tidur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 10 gereja ini yang terbagi 2 itu, gereja itu mereka tidur menanti mempelai laki-laki yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dari dulu kan Tuhan Yesus segera datang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, karena akhir zaman telah terus itu dikumandangkan di gereja. Enggak datang juga Tuhan tadi. Apa yang terjadi dengan gereja? Tidur dia. Asal diingatlah bangun. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat slide kita. Perhatikan. Bisa? Terus. Oke. Jadi kesimpulan dari Matius 21 ayat 1 sampai 13. Ingat baik-baik. Kesimpulannya, coba lihat apa? Yang tertidur dari gereja Tuhan adalah pengurapan Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, yang tertidur dari gereja Tuhan, merek apapun gerejanya, yang tertidur adalah pengurapan Roh Kudus. Coba lihat, saya lupa slide selanjutnya. Tak ada lagi. Nah, ternyata ada. Begini dia. Apa hasil dari pengurapan? Apa hasil dari pengurapan Roh Kudus yang tertidur bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan? Apa hasil pengurapan itu?
Ini yang mau kita pelajari. Apa yang tertidur dalam kerohanian kita? Kira-kira sadar nggak Anda? Apa kira-kira yang tertidur? Coba. Hah? Perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita belajar. Karena begini, kalau tertidur dia, ada 3 poin yang melambangkan minyak dan pengurapan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan datang kedua kali, walaupun dia tidak datang kedua kali seperti yang kita inginkan, kita pasti juga datang kepada dia. Amin. Lewat apa? Mati. Tabrak mobil, penyakit gula, rematik, penyakit jantung, usus buntu, penyakit hati, tensia. Ada 3 poin yang tertidur jemaat Tuhan, yang melambangkan pengurapan dalam hidup kita. Coba kita lihat Roma 15 ayat 13. Ini yang pertama. Ya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya, perhatikan baik-baik, supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, pengurapan karya Roh Kudus yang pertama bagi jemaat Tuhan yang tertidur adalah pengharapan ini. Lihat slide poin pertama. Nah, pengharapan orang percaya akan tertidur. Enggak ada lagi. Masih ada harapan? Hah? Lapi muda ini masih ada harapan? Sudah siap gagal? Elang. Lah siap gagal. Pengharapan orang percaya akan tertidur dia. Padahal pengharapan ini terjadi. Pengharapan ini kita miliki oleh karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lawan kata pengharapan apa? Hah? Putus asa. Delay. Kalau bahasa Batak saya lihat pengharapan itu pakirimon. Kalau orang Karo pengharapan apa? Hah? Pengharapan. Orang kita dia siapa? Hah? Sama juga pengharapan? Enggak, buka kamusnya. Orang kita pada apa pengharapan? Pengharapan kah? Cuma orang Batak yang berbeda. Pakirimon katanya. Tahu pakirimon? Hah? Gini dia pakirimon. Satu kampung saya dengan Bapak Samaria di sini. Ada keluarga saya di Laugaro. Ya, dibilang Bapak Samaria, aku mau ke Laugaro. Oh, ku kirimlah uang, ku kasih sama keluarga ku bilang. Itu pakirimon. Pengharapan kita itu, sesuatu yang kita inginkan, rindukan kepada Tuhan itu enggak sampai-sampai lagi, enggak terjadi lagi. Mengharap kita yang baik, ternyata mengiring Tuhan enggak baik yang terjadi. Seperti yang kita enggak inginkan terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Pengharapan orang percaya akan tertidur. Bangunlah kembali pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, bangunlah pengharapan kita. Jangan tertidur. Amin. Jangan tertidur. Banyak yang harus kita pergumulkan, doakan dalam hidup ini. Jangan ada berkata, iya bagi saya dengan cabatasna. Udah tua saya,
Nimai-nimai mati nari kecil. Lala baci wajib jemaat Tuhan. Amin. Ibu bias anakku tamat SMA. Udah cukup anak-anakku tamat SMA. Jangan begitu. Wah, udah cukup ini ladangku ini hanya 3 hektar. Jangan begitu. Adik baci dengan 10 hektar. Puji Tuhan. Bentuk-bentuk pengharapan. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apa pengharapan kerohanian Anda? Apakah tidak Anda inginkan terobosan baru dalam hidup Anda? Apakah tidak ingin berbeda dengan orang-orang dunia? Yang membuat kita berbeda adalah pengharapan ini. Sebab itu jangan tertidur. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang tertidur? Coba lihat. Nah, ini. Coba kita baca-baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tubuh jemaat Tuhan tidak lagi baiknya Roh Kudus. Sudah menjadi najis karena kenikmatan dosa dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang tertidur dari umat-umat Tuhan, dari jemaat Tuhan, beralihnya tubuh jemaat, daging kulang taeda menjadi najis karena kenikmatan dosa dunia ini. Tidak lagi baiknya Roh Allah. Hati kita ini tidak lagi didiami Roh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 19. Kita lihat berdasarkan ayat-ayat. Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah yang diam di dalam, di mana diam? Dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, poin yang kedua, bahwasanya perlu kita ini tetap menjadi baiknya Roh Kudus. Amin. Dari 5 gadis yang bodoh ini, pengharapannya tidak ada lagi. Yang kedua, 5 gadis itu, gereja Tuhan itu, tubuhnya, kehidupannya tidak lagi baik Roh Tuhan. Apa yang terjadi? Sudah najis dia, kenikmatan dosa. Coba sebutkan 5 kenikmatan dosa. Hah? Coba bilang 5 kenikmatan dosa. Yang paling sederhana kerap kali kita berbuat. Berbohong. Enak nggak berbohong? Hah? Enak nggak berbohong? Yang kedua, enak nggak menipu? Kalau kita menipu, untung siapa? Siapa kita untung, tapi ada yang lain lebih untung lagi. Enak nggak itu? Menjelek-jelekkan orang lain. Enak nggak menjelek-jelekkan orang lain? Apa lagi? Hah? Membenci, enak nggak? Dosa-dosa yang kecil ini kita menganggapnya jemaat Tuhan tidak najis. Dosa-dosa yang demikian ini kita anggap biasa saja. Itu yang terjadi pada 5 gadis itu, pada 5 gereja itu. Di situ nggak ada kak mereknya, GPD nggak dibuat di situ. Tuhan itu pun luar biasanya. Sempat dibuat tadi mereknya, berlomba-lomba orang membuat merek yang tidak najis. Jadi mereklah menentukan seseorang itu masuk surga atau tidak.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan dipilih saja ke surga, enggak. Tapi kembali kita menjadi bait Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kembali. Jangan sempat beralih menjadi kenajisan. Yang ketiga, coba kita lihat slide kita. Gereja Tuhan menidurkan apa namanya? Di mana tercatat? Di mana? Aku mau ujian pendeta penuh ini. Jadi agak penuh memori saya coba Tuhan dengan pelajaran-pelajaran. Coba lihat Galatia 5. Melala sakina nonton kari TikTok, karaoke, tinggalkanlah itu cuma lah menghasilkan apa-apa itu. Iya, skater. Hari togel, dibika, dibia apa itu? Nggak ada hasilnya itu. Coba lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, perhatikan baik-baik. Tetapi buah roh ialah, mari kita baca bersama-sama. Udah aku ngenca. 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Puji Tuhan. Ini yang tidur bagi gereja Tuhan. Menidurkan buah-buah roh. Yalah penting andai, enggak penting itu. Iya. Harga diri bung. Laki kam jantan, iya. Inilah bahasa-bahasa dunia. Tidurlah buah-buah roh ini tadi. Kira-kira satu hari berapa kali Anda lakukan ini? Hah? Coba kembalikan ayat 22. Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dalam satu hari yang mana pernah Anda lakukan ini? Kesabaran. Sabarlah ganti-ganti laptop hari. Ya. Mana lagi? Iya, sabar. Ngopi lakeri 50.000 kosakata di rumah. Kadang-kadang sabar saja. Kalau katakan di rumah, latih nari aku bawa bebek gelok minggu. Apa lagi? Kasih. Mulai surut. Mulai surut. Iya. Ada tetangga kami bilang, harum kali di dapur beliau.